Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah bersedia hadir di pagi hari ini untuk melaksanakan diskusi dengan gaya dialog interaktif yang merupakan kerjasama dari tiga laboratorium yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPB. Ada laboratorium rekayasa sosial, ada juga Politi Lab dan Elite Lab. Elite Lab nih kalau bahasanya Pak Afif Mulalim kawan. Baik kawan-kawan semua, dialog interaktif kita di kesempatan kali ini bertemakan tentang pro dan kontra pelaksanaan ibadah pada bulan suci Ramadan di tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi memang Ramadan di tahun ini agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena memang ada kasus yang virus yang dikhawatirkan oleh dunia, sehingga Indonesia pun mengambil kebijakan yang agak kontroversi ya, ada yang menolak dan ada yang mendukung dan seterusnya. Nah oleh karena itu nanti kita akan diskusikan hal ini, apa yang menjadi nilai-nilai penting dari kebijakan itu terhadap minimal pencegahannya, pembatasan penyebaran virus ini. Karena sampai sekarang kabarnya virus COVID-19 ini belum ditemukan vaksinnya dan penangkalnya dan obatnya. Baik, sebelum kita mulai diskusi, saya akan perkenalkan dulu tiga narasumber kita yang ini alim-alim semua ini. Ada Ibu Herdianti, saya manggilnya Ustazah atau Ustazah, jangan mau dipanggil Ustazah katanya. Iya, dari dosen sosiologi Universitas Bangka Belitung. Nanti Ibu Dian ini dipanggil Bu Dian, nanti akan melihat dalam perspektif sosiolog. Ya, yang nanti ketemu dengan budaya-budaya dikit lah nanti. Karena ibadah ini tidak saja sebagai norma teks, tapi juga ada kultur membentuk budaya di sana. Nah, nanti ini mungkin yang agak kontroversi itu nanti di sini. Ya, kemudiannya itu nanti ya. Nanti saya akan batasi nih temanya nih. Jangan sampai kita kemana-mana nih, menyalahi melangkahi UI. Berikutnya pembicara kedua ada M. Afifullah. Ini dari namanya aja udah kepakaran keulamannya ini sudah teruji nanti. Nanti dia akan melihat dari perspektif budaya juga, karena beliau ini yang saat ini sedang melanjutkan S3 di Universitas Gadjah Mada di Fakultas Ilmu Budaya ya. Nah, cocok banget nanti Pak Afifullah akan melihat dari perspektif budayanya. Begitu ya Pak Afif? Iya. Dan yang berikutnya ya, Pak Afif kalau saya lihat ini bicara ketiga kita ada Pak Bajatul Mutasidin. Jadi beliau ini adalah dosen dari ilmu politik. Nah ini walaupun dia namanya nggak seperti yang tadi, tapi selalu hadir nih di masjid. Jadi politik agama nanti bisa dilihat dari Bapak Baja ini, karena beliau akan lebih fokus nanti pada kebijakannya. Kebijakan pemerintah ini dalam politik itu apakah cukup menarik atau malah tidak menarik atau bagaimana, nanti kita akan diskusikan mengenai ada tiga hal itu. Oke, untuk yang pertama nanti saya gilir ya, dari pertama 2, 3 nanti saya gilir. Kita punya 3 pertanyaan nih yang sudah disiapkan dari panitia. Jadi untuk pertanyaan pertama ini kita mulai dari Bu Dian dong, karena ada dekat saya kan. Jadi Bu Dian, tapi baru Pak Baja. Karena ketiga narasumber ini dapat porsi yang sama tuh pertanyaannya, ada 3 pertanyaan. Jadi ada 9 kali putaran nanti. Oke, yang pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama pada Bu Dian dan juga nanti Pak Afif dan Pak Baja, kita ingin tahu sebenarnya bagaimana sih sebenarnya tanggapan Bapak Ibu
tanggapan Bapak Ibu terkait dengan fenomena COVID-19 di bulan suci Ramadan ini. Jadi apakah ini merupakan hal yang memang harus diantisipasi atau memang harus ya berlebihan atau apa? Silakan kemudian. Baik, terima kasih. Saya kayak termotivasi dari moderatornya ya. Kenapa harus perempuan duluan yang selalu dipilih? Tapi ini adalah sebagai bentuk dari emansipasi perempuan yang aktif. Jadi mulai dari sekarang Pak Afif baru bisa menghargai perempuan. Ya. Jadi saya sebelumnya sudah disampaikan oleh panitia, terutama ketua laboratorium sosiologi berkenaan dengan tema ini. Terima kasih Pak Anto sebagai moderator. Ya mungkin nanti saya bisa les ya gimana jadi moderator seperti Pak Anto. Saya termotivasi sekali. Ya dengan gaya yang santai gitu ya. Jadi tanggapan saya secara pribadi ya bahwa bagaimana sih dengan fenomena COVID-19 ini pada bulan suci Ramadan, pasti banyak yang aspek positif dan aspek negatifnya. Kita tidak bisa melihat dari satu sudut pandang saja, tapi kita harus bisa melihat memporsikan masing-masing dari apa yang kita lihat gitu. Jadi kalau kita berbicara salah satu contohnya banyak penutupan masjid dan sebagainya, itu kan bagian dari dampak terjadinya COVID-19 ini. Cuma kalau kita lihat secara umum bahwa COVID-19 ini banyak memberikan, saya mau memberi penjelasan dari aspek positifnya bahwa secara memang kita kalau secara sosial, kita adalah makhluk sosial yang perlu berinteraksi dengan orang lain. Tapi pada dasarnya ketika pandemi corona ini yang semakin masif, kemudian kita harus antisipasi terhadap fenomena ini. Karena apa? Karena mata rantai penyebarannya itu sangat masif dan cepat sekali. Kalau kita tidak mengantisipasi dengan cara melakukan social distancing yang seperti dianjurkan oleh pemerintah, mungkin akan bisa makin maraknya terjadi proses penyebaran pandemi corona ini. Nah, oleh karena itu, bagi saya dari aspek positifnya, kita bisa menciptakan bonding di dalam sebuah internal hubungan kita terutama dengan keluarga. Itu secara bondingnya. Jadi bonding ada ikatan emosional yang kita bangun di dalam keluarga kita. Kemudian kita bisa berbagi waktu yang tadinya kita nggak ada waktu untuk berbagi dengan keluarga, kemudian kita sulit berinteraksi dengan anak dan istri atau suami dan anak gitu. Itu menjadi nilai plus dan nilai tambahan untuk kita yang tadinya jarang meluangkan waktu kepada keluarga, kita bisa meluangkan waktu pada keluarga. Kemudian tapi aspek negatifnya banyak sekali, kita tidak bisa melihat bahwa ini untuk kemaslahatan kita bersama atau untuk kepentingan kita bersama, tapi kita juga melihat bahwa dinamika sosial yang terjadi di dalam masyarakat, apalagi kalau kita melihat di dalam masyarakat itu kan ada lapisan masyarakat, ada lapisan kelas menengah ke atas, menengah ke bawah, menengah ke bawah. Jadi ketika lapisan ke atas itu lapisan masyarakat atas, lapisan orang-orang yang mohon maaf bisa dikatakan tingkat ekonominya saya tahu ya, mereka bisa hidup dengan tenang, hidup dengan nyaman gitu. Tapi ketika masyarakat lapisan ke bawah gitu, mereka akan berpikir, apalagi kalau kita lihat buruh harian lepas gitu ya, dia akan memikirkan apalagi besok kita harus makan apa gitu. Tapi kalau orang yang kaya, orang yang punya secara ekonomi finansialnya dia tercukupi, dia tidak akan berpikir itu, dia akan bekerja dari rumah, work from home, dan dia punya pekerjaan tetap. Tapi kita juga harus bisa mempertimbangkan kondisi di luar itu gitu. Jadi banyak orang salah satu pernyataan bahwa COVID-19 ini terjadi penyebarannya itu karena dari orang miskin gitu kan. Itu mungkin teman-teman juga pernah mendengar itu. Nah, itu sebenarnya terjadi pro dan kontra dengan gaya bahasa seperti itu, karena kita tidak bisa menjamin penyebaran COVID-19 ini dia disebabkan karena masyarakat kelas bawah. Kita tidak bisa menjustifikasi itu, karena bisa jadi orang-orang yang pergi ke luar negeri, kemudian DR ke luar negeri dan segala macamnya, itu yang bahkan bisa
menjadi pemicu terjadinya penyebaran COVID-19 ini. Jadi saya rasa itu dari aspek negatifnya. Jadi saya rasa kita tidak bisa melihat bahwa ketika penyebaran COVID-19 ini harus didiamkan gitu saja, karena social distancing itu sangat penting. Meskipun ya kita secara interaksi sosial itu dibatasi. Nah, oleh karenanya kita harus bisa melihat aspek positif dan aspek negatif dari instruksi pemerintah yang diberikan. Mungkin sekian dan terima kasih para. Baik, terima kasih Ibu Dian yang sudah merespon pertanyaan pertama. Jadi memang ini ya saya menyimpulkan, tapi ada dua sisi yang harus dilihat, kata Bu Dian tadi, yang negatif dan positif. Nah, sekarang bagaimana menemukan ini memang agak sulit, karena kita sebagai makhluk sosial itu yang memang butuh interaksi. Nah, nanti kita akan gali lagi, apalagi dia sudah bersentuhan dengan soal ibadah, nanti mungkin agak semakin rumit lagi. Baik, berikutnya narasumber kita Pak Bahja Tul Mutasidin. Silakan untuk memberikan komentarnya dengan pertanyaan yang sama, pro kontra virus corona ini di bulan suci Ramadan. Terima kasih kepada saudara moderator yang sudah memberikan waktu. Yang pertama, saya akan menanggapi dari sudut pandang kebijakan yang pernah atau yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah melalui MUI misalnya. Yang pertama, MUI itu sudah pertama mengeluarkan fatwa nomor 14 tahun 2020 yang terdiri dari 9 poin. Dari 9 poin itu, di poin 3 bagian B secara jelas sebenarnya disampaikan oleh MUI bahwa untuk persoalan pelaksanaan ibadah di daerah-daerah yang masih masuk kategori zona hijau, maka tetap dianjurkan untuk berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karenanya, yang disayangkan oleh kita adalah pemahaman sebagian saudara-saudara kita, sebagian masyarakat yang secara parsialitas memahami fatwa bahwa tidak boleh melakukan ibadah di masjid, tidak boleh melakukan tadarus, tarawih dan sebagainya. Nah, yang perlu kita pahami secara bersama adalah fatwa itu berlaku dalam keadaan ataupun zonasi tertentu. Kalau kita bercerita tentang pembagian wilayah, kan sebenarnya ada 4, ada zona merah misalnya, zona oranye, zona kuning, dan zona hijau. Kalau di Indonesia hanya 3 yang berlaku, zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Nah, di fatwa nomor 14 tahun 2020 tadi secara jelas, bagi zona yang masih hijau itu pada prinsipnya diperkenankan sebagaimana mestinya. Kita kembalikan lagi ke daerah kita. Pertanyaannya adalah berada pada zonasi yang manakah daerah kita? Sehingga kalau memang wilayah kita masih dalam keadaan zonasi yang hijau, saran dari MUI sendiri melakukan ibadah sebagaimana mesti biasanya, kira-kira begitu. Nah, berbeda dengan zonasi yang sudah kuning ataupun merah. Nah, memang anjurannya adalah melakukan ibadah di rumah. Nah, jadi menurut saya adalah pokok persoalan yang pertama kenapa timbul pro dan kontra diantaranya adalah pemahaman secara parsial terkait dengan fatwa yang keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, semacam gamang ataupun tumpang tindih kebijakan yang kemudian dikeluarkan. Kenapa? Pemerintah juga sebenarnya sudah memberlakukan zonasi, ada merah, ada kuning, ada hijau. Tapi baik merah, baik kuning ataupun baik hijau kemudian dipukul rata, seolah-olah dengan kebijakan yang sama. Nah, jadi perbedaan ini kemudian juga menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Saya pikir begitu, Pak Moderator. Ya, tadi pertanyaan yang pertama, lalu saya juga sudah punya pertanyaan yang
Kedua, sebenarnya keuntungan ataupun kerugian apa sih misalnya ketika pelaksanaan ibadah di tengah virus pandemi corona ini? Karena kan ada pembatasan, ada kayak tadi Pak Afif bilang, bahkan di Bangka tadi pagi saya baca berita itu pemerintah Kabupaten Bangka akan membubarkan aktivitas di masjid. Nah, ini kan dekat tetangga ya, di tempat kita ini di Bangka Belitung nih, Kabupaten Bangka. Nah, ini bagaimana Pak Afif melihatnya? Baik, terima kasih Pak Ran, bahwa pasti semua kebijakan itu ada pro kontra, ada negatif positifnya kan gitu. Nah, dalam keadaan yang urgent gitu, yang sudah berisiko tinggi gitu, sebaiknya ditunda dulu ibadahnya, maksudnya bukan ibadahnya tapi berkumpulnya dan lain sebagainya, kita beribadah di rumah masing-masing dan lain sebagainya. Kalau untuk kasus yang masih hijau, cuma yang saya menjadi pertanyaan itu, di Indonesia masih ada yang hijau kan gitu. Karena apa? Dalam peta persebaran itu semuanya sudah dikategorikan merah. Artinya begitu ada terkonfirmasi satu positif langsung merah gitu, walaupun daerah itu luas kan gitu. Cuma yang menjadi masalah adalah pola penyebaran virus ini sendiri gitu Pak Ranto. Jadi begitu susahnya gitu, bahwa ahli-ahli sampai bingung gimana ini pola penyebarannya, kok bisa sampai secepat itu dan lain sebagainya, sehingga kebijakannya itu langsung dipukul rata, jebret. Begitu merah langsung udah nggak usah melakukan kita apa. Karena apa? Banyak kejadian gitu ya, yang sudah di rumah aja kayak gitu tuh tiba-tiba juga tertular dan lain sebagainya karena apa kan gitu. Kemudian kemarin juga ada yang dari suaminya itu perawat kalau nggak salah, kemudian pulang bajunya itu kesentuh tangan istrinya dan anaknya malah yang terpapar gitu. Istri sama anaknya yang terpapar karena anaknya itu istrinya itu lupa cuci tangan gitu. Kasihan juga kalau sampai terjadi itu. Nah, permasalahannya kan begitu. Yang terpapar itu bukan kita sendiri kayak gitu. Nanti merembet kemana-mana, keluarga, bahkan yang anak-anak juga tidak memandang bulu tua dan muda dan lain sebagainya. Kalau misalnya ada kebijakan, kalau misalnya dirasa perlu gitu kan, kadang-kadang banyak sekali yang ngeyel juga kayak gitu kan, dirasakan perlu harus dibubarkan ya kenapa enggak kan gitu, harus dibubarkan. Itu sejarahnya kan begitu. Baru Sayyidina Umar kan gitu, Khalifah Umar baru menyelenggarakan di masjid untuk berjamaah. Karena apa? Waktu itu daripada kalian sholat sendiri-sendiri udah di masjid aja gitu. Tapi awalnya kan Rasulullah cuma 3 kali, itu karena Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa tarawih itu sunnah gitu, sunnah muakkad yang beliau tidak menginginkan umatnya terbebani gitu kalau misalnya harus di masjid terus kan gitu. Sehingga tapi Rasulullah juga mengajarkan kalau siapapun yang meramaikan kegiatan yang saya lakukan maka akan mendapatkan pahala lebih kan gitu di situ. Jadi artinya ya jamaah itu ya memang lebih pahalanya kan gitu. Tapi kalau jamaah di rumah aja bisa dalam konteks seperti ini ya gitu. Kalau yang biasanya kemarin kan masih biasa Pak Ranto. Jadi masih terawih di manapun di masjid dan sebagainya. Kenapa? Karena memang posisi dan kondisinya memungkinkan gitu. Tapi kalau tidak memungkinkan ya mau gimana lagi kan gitu. Toh sholat di rumah juga bisa gitu. Toh jamaah sama istrinya sama anak-anaknya juga sama aja dihitung jamaah kan gitu dan sebagainya. Nah, kalau menurut saya dalam kondisi genting seperti ini sudahlah kita ikuti dulu apa yang dianjurkan oleh pemerintah, apa yang dianjurkan oleh ulama-ulama yang MUI dan lain sebagainya, agar proses penyembuhan dan penyebaran itu bisa di-cut gitu. Jangan sampai kita terlalu meremehkan gitu, akhirnya jadi bencana sendiri buat kelangsungan kehidupan kita maupun bangsa ini kan gitu. Jadi menurut saya ya bijaksanalah dulu gitu. Maksudnya ikutilah dulu apa yang disarankan oleh pemerintah gitu. Mungkin itu tanggapan saya. Baik, terima kasih Pak Afifullah yang sangat religius sekali jawabannya. Saya juga kaget ini sampai contoh-contoh ini. Iya, oke. Baik, berikutnya Ibu Dian
Ini bagaimana Bu Dian? Silakan. Sebenarnya bagaimana cara masyarakat menginterpretasi fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 yang dikeluarkan, bahwa memang ada poin kondisionalitas. Jadi kondisionalitas itu tergantung suatu wilayah. Ketika wilayah itu terjangkit virus yang masif, kemudian rentan terjadinya virus corona, itu makanya diberikan anjuran untuk beribadah di rumahnya masing-masing. Kemudian kalau dia tergantung zonasi, ketika zonasi itu sudah memasuki zona merah, artinya wilayah itu harus menerima himbauan dari pemerintah untuk sholat di rumah masing-masing. Tapi ketika suatu zonasi itu dia masih zona hijau, kemudian dia tidak rentan untuk tidak terjangkit virus corona, maka diperbolehkan untuk sholat di masjid. Tapi dengan catatan mereka membawa perlengkapan dari rumahnya seperti sajadah, kemudian masker, kemudian hand sanitizer, dan juga mereka harus melakukan social distancing, ya, kontak fisik antara jamaah. Itu salah satu yang ingin saya tanggapi tadi berdasarkan pertanyaan Pak Anto yang pertama. Nah, kemudian apa sih untung ruginya? Untung ruginya tadi sebenarnya saya sudah bilang bahwa kerugiannya kita mengurangi tingkat interaksi sosial kita dengan masyarakat, itu pasti. Dan karena pada dasarnya kita adalah makhluk sosial, makhluk yang butuh interaksi dengan orang lain, makhluk yang bergantung dengan orang lain. Tapi dengan pandemi corona ini membuat kita harus membatasi proses interaksi kita dengan orang lain. Nah, kerugiannya adalah, keuntungannya adalah bagaimana kita menguatkan tadi kualitas ibadah kita, apalagi di ibadah tarawih, puasa dan sebagainya. Tadi salah satunya mengurangi kegibahan yang ada, keriaan yang ada, seperti teman saya di sebelah ini kalau dulu bulan puasa suka gegibah gitu kan. Itu salah satu contohnya. Dan alhamdulillah dengan tingkat adanya pandemi COVID-19 ini adalah dia mengurangi ketika kegibahannya menjadi religiusitas apa gitu ya, dengan bahasa religiusnya tadi ya. Nah, sekedar bercanda ya Pak Afif. Jadi itu salah satu keuntungannya, mengurangi kegibahan. Tapi ada juga keuntungannya, kita bisa meningkatkan hubungan sosial kita atau bonding kita tadi yang seperti saya jelaskan, bahwa bonding sosial kita itu semakin meningkat, baik dengan anak, istri, kemudian orang tua gitu kan, dan kualitas ibadah kita. Memang benar tadi apa yang disampaikan Pak Afif, bahwa Rasulullah ya yang tarawihnya hanya 3 kali ke masjid. Kemudian memang salah satu ada cerita Umar bin Khattab ketika dia memimpin sebuah perang, kemudian di saat itu adanya pandemik virus ya, pandemik virus yang masif terjadi, dia sehingga mengurungkan niatnya untuk berperang, sehingga dilakukannya pembatasan interaksi untuk melakukan perang. Itu salah satu contoh sebenarnya sudah ada. Kenapa yang namanya social distancing, kemudian physical distancing itu harus kita perhatikan, karena kalau nggak dari kita, dari masyarakat sendiri, siapa yang harus mengantisipasi itu? Karena dengan adanya masyarakat mengikuti anjuran pemerintah, artinya masyarakat sudah partisipasi terhadap himbauan-himbauan pemerintah. Dengan adanya partisipasi itu akan menekankan tingkat penyebaran virus corona. Apalagi kalau kita yang namanya, kenapa masjid ditutup? Masjid ditutup banyak sekali kemaslahatan ya ketika masjid ditutup. Karena apa? Bisa saja masjid itu merupakan media penyebaran virus corona. Tadi kata Pak Afif, kita tidak tahu melalui media apa virus corona itu menjangkit kita gitu. Nah, itu salah satu keuntungan. Salah satu keuntungan juga adalah bahwa banyak diskotik, kemudian tempat-tempat hiburan ditutup, dan itu kan bagian dari keuntungan. Jadi dengan ada pandemi COVID-19 ini adalah salah satu, saya rasa adalah salah satu karunia dari Allah, bahwa sudah saatnya kita berpikir bijak, kemudian sudah saatnya kita menghargai waktu, sudah saatnya kita bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampun, mungkin itu dalam konteks religiusitasnya. Kemudian apa sih dampak baik buruknya terhadap para pedagang gitu?
Salah satu contoh sederhana Pak Ranto, di daerah Selindung ya, gak jauh dari rumah saya, bahwa terjadi pencurian ketika masifnya pencurinya adalah salah seorang pedagang. Saya lupa dia pedagang apa, tapi dia dengan adanya pandemi ini membuat dia, mensugestikan dia untuk melakukan tindakan kriminal. Tidak bisa kita nafikan dengan adanya pandemi corona ini tingkat kriminalitas pun akan marak terjadi. Ya, jadi salah satu di Selindung pencuri itu melakukan pencurian di salah satu rumah, ya. Rumah itu dia salah satu rumah masih ada ikatan saudara, ya. Dia mencuri di rumah tersebut dengan mencuri, apa yang dicurinya itu adalah curi itu adalah suatu kebutuhan pokok, ya, suatu kebutuhan pokok. Dan itu kita bisa analisa dan bisa kita kaji bahwa oh ternyata banyak dampak-dampak buruk dari pandemi corona ini terhadap para pedagang. Ya, secara ekonomi itu pasti, ya, ekonomi itu bagian dari dampaknya adanya pandemi corona ini. Mungkin seperti itu Pak Ranto. Baik, terima kasih Ibu Dian yang sudah memetakan dan beritahukan kita bahwa muncul fenomena pencurian. Tapi karena mungkin dia sudah kehilangan akal, gas LPG di rumah habis, mau masak, ternyata udah ada gasnya, sayurnya nggak ada. Jadi sekalian dari bahan bakar langsung ke bahan makanan. Nah ini kan sebenarnya harus dicermati lagi, apakah kebijakan pemerintah yang dilakukan sudah tepatkah atau memang perlu kurang tepat, harus dikasih beberapa catatan agar corona hilang, bukan hilang ya, bisa dikurangi, sekaligus aktivitas sosial juga. Ya, misalnya kalau interaksi tadi, manusia adalah makhluk sosial, butuh interaksi. Salah satu interaksi itu adalah perdagangan misalnya kan. Nah, supaya ini tetap pertumbuhan ekonomi tetap berjalan. Nah, ini apakah kebijakan pemerintah saat ini sudah betul atau memang perlu dikasih catatan lagi? Saya akan mencoba menanggapi, tapi saya akan awali dengan kira-kira yang namanya COVID-19 ini sejauh mana dia sangat berbahaya dan mengancam, kira-kira begitu. Kenapa? Karena ini yang perlu kita edukasi ke masyarakat sehingga saudara-saudara kita memang benar-benar memahami bahwa COVID-19 itu adalah virus yang memang sangat berbahaya. Nah, yang pertama bahwa COVID-19 itu ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi. Artinya dunia dalam keadaan darurat virus ini. Kedaruratan itu dibuktikan yang pertama melalui jumlah masyarakat ataupun jumlah umat manusia di dunia yang terjangkiti oleh virus ini, yang hari ini sudah tembus pada angka 3 juta, kira-kira begitu. Kemudian dari angka 3 juta, maka korban yang meninggal dunia itu sudah mencapai 211.000 jiwa. Nah, artinya bahwa COVID-19 adalah ancaman nyata bagi siapapun makhluk di bumi, terutama manusia, kira-kira begitu. Karena tidak ada sebuah negara yang lolos dari ancaman virus ini. Per hari ini itu sudah 208 negara yang mengkonfirmasi bahwa di negaranya telah terjangkit virus COVID-19. Yang kedua, sejalan dengan penetapan oleh WHO terkait dengan COVID-19 sebagai pandemi, Dirjen WHO itu juga sudah mengatakan bahwa saking berbahayanya COVID-19, ia setara atau bahkan lebih bahaya dari tindakan ataupun serangan teroris. Kira-kira begitu gambarannya. Nah, kenapa kok bisa begitu simpulannya? Karena yang tadi sudah dijelaskan bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama, 3 juta orang terjangkiti, 211.000 diantaranya meninggal dunia. Artinya
sesuatu yang memang sangat genting sedang terjadi. Oleh karenanya kemudian COVID dijadikan sebagai common enemy ataupun musuh bersama setiap negara dan warga negaranya bahu-membahu dalam memerangi virus corona ataupun COVID-19. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan keadaan yang sedemikian genting, maka perlu kebijakan-kebijakan yang juga cepat dan strategis yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menangkal ataupun memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, beragam kebijakan sudah diambil, walaupun kebijakan itu pada akhirnya juga menimbulkan pro dan kontra. Contoh misalnya adalah kebijakan, mulai dari kebijakan penetapan bencana nasional, COVID-19 sebagai bencana nasional. Nah, itu masuk kategori yang agak terlambat sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Sebelumnya hanya sebatas darurat bencana saja, kira-kira begitu, darurat corona. Nah, pasca penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional, muncullah pro dan kontra. Nah, kontranya adalah penilaian terhadap keterlambatan kebijakan yang sudah diambil. Ini kasus sudah semakin banyak, baru kebijakan ini diambil. Nah, penetapan kebijakan ini juga tidak dengan serta-merta disusul ataupun ada kebijakan-kebijakan lain yang memang bisa mengcounter atau memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, lama berselang baru muncul kebijakan baru PSBB melalui Perpu nomor 21 tahun 2020. Nah, PSBB juga menimbulkan pro dan kontra karena PSBB juga tidak sepenuhnya menjamin bahwa kebijakan PSBB itu mampu menjamin pemutusan mata rantai, karena memang sampai hari ini, per hari ini, kasus COVID di Indonesia secara perlahan tapi pasti tetap merangkak naik. Artinya dari hari ke hari tetap terjadi penambahan virus corona. Oleh karena itu, terlepas tepat atau salah kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah, yang jelas pemerintah sudah berupaya, termasuk kita warga negara juga sudah berupaya bersama-sama dengan pemerintah untuk kemudian memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Yang jadi persoalan adalah dengan kondisi secara bahu-membahu kita dan pemerintah memerangi COVID-19, namun tetap saja penyebaran ini tak berlangsung. Ada apa masalahnya di mana? Kira-kira kan begitu. Nah, ternyata penyebaran COVID-19 itu tidak faktor tunggal. Ada faktor-faktor lain yang juga turut serta menyebabkan penyebaran virus corona. Di antaranya misalnya adalah kesiapan dari medis, mulai dari kelengkapan, alat kelengkapan, obat dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah yang menjadi penyebab utama dari penyebaran virus ini adalah interaksi yang dilakukan oleh antar manusia. Karena virus ini kan bisa menyebar antar manusia. Nah, oleh karena penyebaran yang ketiga dilakukan oleh manusia, maka timbullah tadi kebijakan-kebijakan yang sudah diambil, diantaranya PSBB tadi, kira-kira begitu. Oleh karenanya sebenarnya tidak ada yang salah dengan kebijakan-kebijakan yang sudah diambil, hanya saja kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah perlu didukung oleh seluruh elemen masyarakat, sehingga kebijakan itu bisa tepat sasaran dan harapannya adalah COVID bisa segera berakhir. Mungkin itu Pak Moderator. Pertanyaannya, apakah menurut Pak Afif kebijakan pemerintah itu sudah tepat atau belum dalam menangani virus corona di bulan Ramadan ini? Nah, harus melihat dalam perspektif akademik. Menurut saya ya sama dengan Pak Bagja bahwa pro dan kontra itu sudah biasa. Segala sesuatu fenomena-fenomena yang dalam terjadi di kehidupan sosial itu pasti ada dan pro dan kontranya. Hanya saja
kontranya ini yang seperti apa gitu, malah justru lebih merugikan. Apa kontranya dalam hal membangun gitu, yang pro yang gitu. Karena setiap kebijakan itu pasti ada kelemahan, termasuk ketika kebijakan pemerintah mengeluarkan narapidana kayak gitu kan di tengah pandemi ini kan, itu ada pro kontranya gitu, ada kelemahan dan kekurangannya. Di satu sisi mungkin itu untuk mengurangi beban biaya anggaran negara untuk mengurus narapidana yang sudah membludak, tapi di sisi lain itu nanti justru akan menambah permasalahan ketika dilepas dan sebagainya. Itu harus banyak diskusikan kayak gitu, karena saya bukan bidangnya kayak gitu, saya nggak ngerti. Cuma memang segala sesuatu pasti ada kekurangan dan kelebihannya, termasuk kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menangani virus ini kan gitu, termasuk fatwa-fatwa yang terjadi di ini, termasuk fatwa agama. Itu sebenarnya yang ditutup kegiatan itu sebenarnya bukan cuma agama Islam kan gitu, agama-agama yang lain di gereja-gereja juga ditutup dan sebagainya. Artinya ada keadilan di sini dalam hal beribadah kan gitu. Memang tidak hanya masjid gitu, semuanya ditutup demi mengurangi interaksi tadi gitu. Dan menurut saya sisi positifnya juga ada banyak sekali dengan kebijakan-kebijakan ini. Kita jadi paham gitu kan, bahwa terlalu banyak interaksi itu kan juga tidak baik kan gitu. Termasuk positifnya ini mungkin angka kehamilan akan meningkat kan gitu kan, jadi positif. Dengan diberlakukannya ini bekerja di rumah kan gitu, ternyata di balik pro dan kontra ada satu hal yang mungkin saya ini dulu di Jawa itu, zaman dulu itu setiap rumah itu ada padasan namanya, itu tempat air itu. Tapi seiring dengan perkembangan zaman itu padasan ada kayak tanah kendi. Ya kendi namanya, kendi itu. Saya orang Jawa tapi lupa. Kendi itu buat memang disediakan air gitu untuk di tanah dan sebagainya. Tapi sekarang udah nggak peduli lagi gitu. Dan karena pandemi ini saya jadi paham bahwa ternyata yang sebenarnya dalam angan-angan kita tahun 2020 itu udah teknologinya luar biasa dan sebagainya, ternyata kita baru sampai pada tahap diajari untuk cuci tangan yang baik, benar kan gitu ya. Terus kembali lagi ke ini kan gitu. Jadi itu mungkin pembelajaran aja buat kita agar kita selalu berhati-hati, agar kita selalu bijaksana dalam menanggapi sesuatu yang memang terlihat seperti sepele sebenarnya, nggak terlihat dan sebagainya, tapi akibatnya luar biasa. Dan menurut saya bijaksana itu luar biasa imbasnya terhadap kehidupan kita. Sesuatu yang dimulai dengan emosi dan sebagainya itu malah fatal akibatnya. Mungkin seperti itu Pak Ranto, antara pro dan kontra kebijakan-kebijakan pemerintah itu seperti yang saya tekankan yang tadi. Silahkan ikuti dulu kan gitu, ikuti dulu, kemudian nanti gimana hasilnya, kita yang penting sudah berikhtiar baru tawakal. Jangan sudah belum apa-apa sudah takdir dan lain sebagainya kan gitu. Kalau kena ya takdir, kalau mati ya takdir dan lain sebagainya. Semuanya di dunia ini memang sudah takdir kan gitu. Buat apa kita cari makan? Karena kalau memang takdirnya kenyang ya kenyang kan gitu. Kasarnya seperti itu. Tapi kita masih kerja, masih cari makan, masih berpendidikan. Kalau memang mau pinter ya takdirnya pinter ya pinter, nggak usah belajar kan gitu. Tapi kita harus belajar. Itu namanya ikhtiar. Baru kemudian setelah ikhtiar, setelah kita nggak punya daya, nggak punya apa-apa, baru diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih para narasumber semua yang sudah menyampaikan berbagai macam argumennya. Saya catat ada banyak sekali catatan dan statementnya, tapi tidak akan saya simpulkan karena nanti kawan-kawan semua nanti silakan untuk menyimpulkan sendiri apa yang bisa ditangkap dan apa yang bisa dipelajari dari segmen narasumber kita. Terima kasih Pak Bahjatul Presiden, Pak Muhammad N. Afifullah, hati-hati. Demikianlah dialog interaktif kita di pagi hari ini. Insya Allah kita akan ini merupakan
tim dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bangka Belitung. Cuma untuk edisi berikutnya kita nggak tahu apakah dalam format dialog interaktif seperti ini atau seperti biasa ada audiens langsung dan langsung merespon dan sebagainya. Karena kita masih menunggu apakah ke depan ini corona berakhir. Tapi yang satu hal yang ditegaskan oleh 3 narasumber kita bahwa mari kita dukung kebijakan pemerintah dalam memerangi virus ini. Ya minimal dari rumah kita. Jadi kita harus menjaga rumah kita, keluarga kita, baru kemudian tetangga kita. Sampaikan ke tetangga kita bahwa corona ini berbahaya. Oleh karena itu penting untuk membatasi diri. Berkonsekuensi yang penting itu udahlah ditinggalkan aktivitas yang tidak penting. Kalau bisa jangan dilakukan. Karena ini merupakan salah satu cara yang masih dianggap efektif untuk mengurangi penyebaran virus corona. Demikianlah, kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.